Ya, ini merupakan teknologi ataupun tablet yang digunakan oleh jajaran staf official Luis Mia bersama Persib Bandung. Nah, di video ini kita bukan hanya bahas Persib Bandung penggunaan teknologi, tetapi secara general penggunaan teknologi di Liga Indonesia. Dan jangan skip video ini, tonton sampai akhir, nanti akan kita buat animasi grafis taktikal di atas lapangan di salah satu pertandingan, dan itu sangat-sangat membantu pemahaman kita kala menonton analisis sebuah pertandingan yang dimana kalau kita lihat di Eropa hal tersebut lumrah dan lazim. Oke, beberapa waktu yang lalu teman-teman aku panjang banget diskusi dengan Coach Indra Sapri selaku Direktur Teknik PSSI. Secara teorinya kalau aku tidak salah, Coach Indra Sapri itu Direktur Teknik lebih atas daripada posisi pelatih kepala Timnas Indonesia. Kalau misalnya salah aku ralat ya. Secara teorinya Direktur Teknik lah lebih tinggi daripada posisinya Coach Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia kita. Nah, salah satu diskursus aku dengan Coach Indra Sapri tentang penggunaan teknologi yang ada di Liga Indonesia, dan aku dapat informasi dari Coach Indra Sapri mengatakan bahwa memang penggunaan teknologi di tataran sepak bola Indonesia kita masih kurang. Tentunya tentang teknologi ini perlu ada role model, kemudian terus edukasi, dan yang ketiga pelatih-pelatih staf official kita pun untuk terus belajar mengupgrading. Sebab apa? Jika tidak dilakukan tiga hal tersebut, maka bukan tidak mungkin pelatih-pelatih liga kita akan tertinggal dengan pelatih-pelatih yang ada di Eropa. Kita bicara kompetisi yang ada di Inggris, Spanyol, Italia teman-teman, itu udah lazim penggunaan teknologi, iPad, tablet, MacBook, komputer, dan lain sebagainya. Nah, di Piala Dunia kemarin lihat hampir setiap negara, Arab Saudi menggunakan, Polandia menggunakan, Argentina menggunakan, Belanda menggunakan. Jadi aspek teknologi ini sangat penting untuk membantu keputusan dari pelatih. Nah, biasanya pelatih itu teman-teman menilai di atas lapangan itu lewat dua hal. Yang pertama dari kualitatif, apa yang ia lihat langsung di atas lapangan. Yang kedua dari kuantitatif, dari data. Data ini kan nggak bisa hanya kita lihat. Perlu ada bantuan teknologi ataupun alat-alat khusus untuk bisa menghasilkan ataupun memberikan informasi. Contohnya GPS tracking. GPS tracking itu merupakan salah satu alat yang sangat amat membantu bagaimana kita mengetahui apakah pemain tersebut heart rate-nya tinggi, sehingga kita tahu plan-nya bagaimana, apakah harus di-recovery, dan seterusnya. Dan banyak teknologi-teknologi lainnya yang bisa teman-teman search di Google. Memantau GPS pemain. Oke. Jadi kita pantau, kita lihat dari sisi heart rate-nya berapa. Nah, ketika dari sisi kualitatif dapat pelatih itu insight-nya, kemudian dari sisi kuantitatif dapat lagi tambahan informasi teman-teman, maka pelatih pun ketika mengambil keputusan A, B, C, D, E akan lebih terukur ketimbang hanya mengandalkan kualitatif penglihatan di atas lapangan ataupun hanya mengandalkan dari sisi kuantitatif. Jadi harus balance. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan nggak perlu data untuk sekarang teman-teman, itu tidak tepat. Aku bukan katakan salah, itu tidak tepat. Di era sepak bola sekarang, misal di Liverpool, Manchester United, Barcelona, dan lain sebagainya, ada ahli data untuk mengcoding apa yang terjadi ataupun apa yang dilakukan oleh pemain-pemain di atas lapangan, kemudian itu ditabulasikan dan diinformasikan kepada pelatih kepala, dan pelatih kepala lah yang akhirnya mendapatkan apa yang harus dilakukan di atas lapangan ketika menyusun strategi, menyusun taktikal. Oke, ketika kita bicara tentang itu di Liga Indonesia, tentu sangat-sangat amat jarang untuk kita temukan. Itu informasi dari Coach Indra Sapri. Dan ini aku rasakan sendiri teman-teman. Teman-teman kan pernah melihat analisis taktik grafis yang disajikan oleh channel ini. Itu nggak sedikit loh. Banyak pelatih-pelatih kita lisensi D, lisensi C, lisensi B teman-teman menghubungi aku untuk meminta diajarkan. Aku nggak masalah. Bahkan aku mengapresiasi pelatih-pelatih yang mau langsung menghubungi untuk minta belajar. Itu yang penting. Yang seperti di awal tadi, belajar. Kalau misal nggak belajar, itu akan tertinggal untuk bisa mengadopsi teknologi di atas lapangan. Maka jangan heran nantinya pelatih-pelatih yang tertinggal dengan teknologi, ia pun akan sulit untuk bisa bersaing di tataran level pelatih yang beredar di sepak bola Indonesia kita. Lalu ada yang bertanya, apa sih fungsinya dari tablet, iPad, MacBook, dan lain sebagainya teman-teman? Ya, itu banyak
fungsinya. Kalau kita bicara di Eropa, ada lihat replay, statistik, kemudian ada lihat data masing-masing pemain di atas lapangan, tentu dibantu oleh GPS tracking, dan banyak lainnya. Tetapi kita bukan hanya sekedar membahas itu. Apakah di tataran sepak bola kita, itu sudah lumrah untuk dipahami oleh staf jajaran ofisial kepelatihan kita? Itu key poinnya. Nah, yang kedua, yang penting ini, klub-klub pun harus melek terhadap teknologi. Ada yang memberikan komentar di tweetan aku yang itu menjadi bahan diskursus di Twitter @tommy_deski tentang teknologi. Ada yang memberikan pendapat klub-klub yang ada di Liga Indonesia, teman-teman, belum proper untuk mendanai teknologi untuk digunakan oleh staf jajaran ofisial kepelatihan. Nah, itulah dia pentingnya, teman-teman. Owner klub ataupun pemilik klub harus tahu juga tentang teknologi. Kalau kita bicara tentang Luis Mia bersama Persib Bandung, udah beberapa pertandingan kita lihat sering menggunakan teknologi. Ya, walaupun nggak menjamin 100% menang ya, itu dulu. Tetapi kita melek teknologi. Kemudian Sintayong bersama Timnas Indonesia, selain menggunakan GPS tracking, bahkan aku dapat informasi lagi, video analis dari Coach Sintayong bahkan tahu tuh, misalnya Timnas Indonesia menghadapi tim A, tim B, seberapa besar presentase kemenangannya. Jadi sebelum pertandingan udah terukur. Oleh karena itu, mengapa Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia kita, baik senior ataupun usia, menekankan mentalitas, menekankan kerja keras. Dua hal ini selain dari aspek-aspek lainnya yang mampu membalikkan presentase tersebut, sehingga data yang diberikan oleh tim video analis dari Sintayong kepada Sintayong itu bisa dibalikkan, diputarkan keadaannya di atas lapangan. Bicara tentang teknologi sekarang, tentunya staf ofisial kepelatihan pun nggak hanya sekedar harus bisa menampilkan video di atas lapangan kemudian dipresentasikan kepada pemain, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, ada salah satu aspek untuk memudahkan pemain-pemain tersebut memahami bagaimana yang harus dilakukan di atas lapangan, tentunya dengan menggunakan grafis taktikal, garis-garis, teman-teman. Lalu bagaimana, kita lihat langsung. Ini contohnya. Di sini Persib Bandung sedang menguasai bola lewat hand-hand. Tanpa bola, PSM Makassar gunakan 5-3-2. Kalau misalnya seperti ini aja, kita tampilkan kepada pemain untuk memahami situasi di atas lapangan, mungkin bisa dipahami. Tetapi akan lebih bisa dipahami oleh pemain tentunya menggunakan grafis-grafis. Contohnya, shape 5-3-2-nya. Misalnya di belakang ada Yakob Sayuri, kemudian Erwin, kemudian ada Yuran, ada Agung Manan, dan Yance Sayuri. Kita buat namanya, misalnya Yakob, lalu Erwin, lalu Yuran, lalu Manan, lalu Yance. Ada namanya, kita tahu posisi pemain tersebut di mana dan apa yang harus kita antisipasi. Kemudian di tengah kita buat lagi garisnya. Yap. Kita buat Kenzo Nambu, kemudian Tanjung, kemudian ada Arpan. Lalu di depan ada William Pluim, Sananta. Oke. Dengan adanya grafis di atas lapangan, tentunya akan lebih mudah untuk kita pahami struktur shape pergerakan dari pemain yang tanpa bola ataupun pemain yang sedang menguasai bola. Itulah dia pentingnya aspek-aspek teknologi dalam permainan sepak bola. Ini yang simpel aja, yang sederhana. Belum lagi spesifik yang seperti yang aku bahas tadi, teman-teman ya, tentang iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita lihat di sini pemain dari PSM Makassar, Kenzo Nambu, melakukan tekanan kepada hand-hand Herdiana. Kita buat garisnya. Artinya Kenzo Nambu sedang ingin menekan hand-hand Herdiana. Dan di momen ini hand-hand Herdiana membalikkan bola ke belakang karena dalam keadaan ditekan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Jadi lebih simpel kan? Ketimbang misalnya gini, tanpa ada grafis. Lihat, lebih perlu effort kita untuk memahaminya karena nggak terstruktur dengan rapi. Oke, mungkin sampai situ aja, sedikit aja. Nah, jadi mungkin yang nonton video ini ada pelatih ataupun stakeholder sepak bola, teman-teman. Karena aku dapat informasi juga Coach Indra nonton. Coach Indra, mohon arahannya, kemudian Direktur PT LIB, kemudian orang-orang lah, pelatih-pelatih yang lain, Coach Jackson F. Tiago, salam hormat Coach, dan lain sebagainya yang menonton video ini. Itulah pentingnya teknologi yang sederhana aja, yang simple, teman-teman. Next lah, nanti akan aku upayakan dengan operator GPS tracking untuk bisa membahas tentang aspek teknologi di dalam dunia sepak bola yang perlu kita terus kembangkan di Liga Indonesia. Kesimpulannya, pelatih kita harus melek terhadap teknologi. Yang kedua, owner klub ataupun pemilik klub pun harus bisa untuk
men-spend dana kepada teknologi-teknologi untuk bisa menunjang pelatih tersebut. Mungkin pelatih pun tidak menggunakan teknologi bukan karena diri yang nggak mau, nggak bisa. Bisa aja spend ataupun dana dari pihak klub ataupun belum untuk berpikir menggunakan teknologi lebih jauh. Oke, ini jadi bahan introspeksi kita. Lihatlah tim-tim teman-teman sendiri apakah sudah menggunakan teknologi. Baik.